Kalau mendengarkan anak-anak Obade di dalam Stadion Gajayana itu rasanya merinding. Betul. Heroik sekali gitu mereka Heroik nyanyi. sekali, betul. Kenapa kemudian Stadion Gajayana sudah tidak digunakan lagi untuk Obade, malah pinggir ke balai kota. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Sambes di Podcast S. Salam sehat dan tetap semangat. Kali ini kita masih tetap di edisi bincang-bincang atau ngobrol tentang buku Spektrum Kota Malang edisi khusus 1 abad Stadion Gajayana Malang. Stadion tertua di Indonesia yang kemudian diapresiasi oleh beberapa penulis. Ada sekitar 50-an penulis di Kota Malang yang mengapresiasi. Kemudian tulisan itu dibukukan menjadi buku 1 abad Stadion Gajayana. Salah satu penulisnya adalah Bu Denis. Nama lengkapnya saya lupa. Kita tanya dulu langsung beliau. Ibu, salam sehat Ibu. Salam sehat, Sambes. Sehat-sehat, tetap semangat Ibu ya. Semangat. Bu, nama lengkapnya Bu Denis siapa Bu? Denis Resiamini. Resiamini. Praptaningsih. Praptaningsih, nama yang keren, luar biasa. Bu Denis, ada berapa tulisan yang disumbangkan? Ada 3, Sambes. 3? Iya. Betul disumbangkan ini Bu ya? Tidak dibayar Bu ya? Tidak dibayar. Luar biasa, pemirsa. Tidak dibayar, tahu sendiri ya. Persembahan ini. Persembahan. Bu Denis ada 3 tulisan. Apa saja Ibu? Yang pertama berkaitan dengan Balai Wiyata Malang. Balai Wiyata, Balai Wiyata Malang. Sebagai cikal bakal ngilmu urip. Ngilmu urip. Lintas iman dari masa ke masa. Isinya tentang apa itu Bu yang pertama? Isinya tentang misionaris atau sending yang berkarya untuk berkaitan dengan bukan penyebaran tapi pengenalan terhadap agama Kristen Protestan. Lalu kemudian tokoh besarnya itu Mbah Skurman kami nyebutnya. Mbah Skurman itu aslinya dari Belanda. Nah, Mbah Skurman ini orang yang pertama tahun 1931 datang ke Kota Malang. Lalu kemudian mengajak para teman-teman untuk belajar bagaimana tentang kehidupan secara umum. Ilmu urip tadi Ilmu urip tadi secara umum. Jadi itu lintas agama itu sudah. Lintas agama? Iya. Karena berarti cikal bakal dialog lintas iman gitu mungkin ya Bu ya? Itu aslinya ada di Kota Malang. Aslinya di Kota Malang. Jadi bagaimana lahirnya pluralisme, cara keberagaman beragama itu ya di Kota Malang ini. Terus hubungannya dengan Gajayana Bu, stadion? Yang berikutnya itu sebetulnya cikal bakal Minau Urip itu adalah berkaitan dengan bagaimana kita bersama-sama untuk melestarikan atau bahkan mengembangkan tentang Kota Malang. Nah, untuk Stadion Gajayana itu saya menulis dalam 2 tulisan dengan judul Obade. Terus? Kemudian Andreas Ijono. Lahir dari rahim Stadion Gajayana. Lahir, betul. Jadi berkaitan dengan banyak teman-teman dari lintas iman itu berkarya di dalam Gajayana Stadion itu. Termasuk Pak Andreas Ijono itu kan dari Katolik. Bu, yang Obade itu isinya apa Bu Denis? Nah, Obade itu keren Sambes. Gimana? Saya mengingatnya bahwa ketika ada banyak anak-anak sekolah dikumpulkan di dalam Stadion Gajayana itu dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI. Dan itu spektakuler zaman itu. Keren. Terpilih di dalam keanggotaan ikut bernyanyi sekolah yang dipilih. Aduh, rasanya itu luar biasa. Betul. Saya aja enggak pernah kepilih Mas. Waktu itu. Enggak pernah terpilih. Tapi bagaimana saya kok bisa mencintai Obade itu saking pinginnya itu kepilih. Jadi kalau mendengarkan anak-anak Obade di dalam Stadion Gajayana itu dari luar kan itu dulu stadion dalam, stadion luar. Itu rasanya merinding. Heroik sekali gitu mereka nyanyi. Heroik sekali, betul Obade. Kemudian tulisan saya yang tentang Pak Andreas Ijono itu, nah itu berkaitan dengan Obade. Pemimpinnya itu adalah beliau, berdiri di tengah lapangan, kemudian memimpin korps musiknya itu dari angkatan biasanya. Lalu kemudian anak-anak sekolah yang dipilih dari berbagai sekolah se-Kota Malang mewakili di situ. Nah itu Pak zaman Andreas sekarang Ijono. Obade nggak ada lagi Bu ya? Nggak ada, itu makanya saya tanyakan kenapa kemudian Stadion Gajayana sudah tidak digunakan lagi untuk Obade, malah pinggir ke
ke balai kota. Jadi kurang greget, kurang semangat. Bayangkan loh Sam, itu di tengah-tengah stadion sebesar itu kita ada dikelilingi oleh tepi-tepi banyak orang itu, rasanya ya opo. Iya, nasionalisme dan heroismenya itu luar biasa Bu ya. Iya, walaupun mungkin gaung kita bernyanyi itu tidak sedahsyat kalau pakai mikrofon, tapi kuat beku so. Betul. Gegap gempita gitu loh untuk menyanyikannya. Betul. Itu obade. Ya. Nah di dalam obade itu prosesnya cukup panjang karena sekolah-sekolah yang ditunjuk itu dipilih lagi anak-anaknya dari sekolah itu. Jadi gak semua. Jadi benar-benar selektif gitu ya. Enggak anggur dikumpul gitu ya Bu ya. Dan yang terpilih itu memang merasa bahwa dia panggilan jiwa, heroisme. Terus gak ada transportnya. Melaku kabeh arek ibu. Melaku dari sekolah masing-masing itu. Gak ada ceritanya kayak duit ke numpak bemo. Herois itu Bu ya. Enggak, jalan kaki Bu ya. Itu terbagi atas latihan dulu, jadi mereka sebelum acara latihan berkali-kali karena kan penyesuaian untuk lapangannya itu. Gak dibayar, gak dikai ngombe Mas. Luar biasa. Merinding saya kalau ada heroisme kayak gitu tuh. Sekarang ini heroismenya terkikis. Titik-titik uang transport. Aduh repot sudah ya. Betul. Bu Denis, saya tanya, ketika pengalaman menuliskan Obade itu Ibu, ada nggak semangat Ibu, Bu Denis itu ingin menggerakkan lagi agar Obade itu ada di Stadion Gajayana lagi? Sangat Bu ya? Sangat. Disampaikan kepada Pemkot Malang langsung Bu? Kepada Pemkot Malang gitu? Pak Wali nih, paling tidak penanggung jawabnya, bahwa untuk membiasakan karakter di dalam nasionalisme itu nggak bisa singkat, harus dikondisikan terus-menerus. Jadi mulai SD, SMP terus-menerus dilakukan seperti itu. Dan Stadion Gajayana adalah sentral atau center pendidikan untuk mengasah atau menambah wawasan nasionalisme itu. Arema harusnya yang menjadi skala atau diprioritaskan untuk ujung tombak itu, generasi kita. Pemirsa luar biasa sekali, merinding saya kalau dengar semangatnya Bu Denis. Kita lanjut lagi, Bu. Kenapa atau Bu Denis tahu informasi menulis rame-rame dalam edisi buku Spektrum ini dari mana infonya Bu? Ya, jadi saya ini kan muridnya Pak Malik. Oh ya sama berarti saya juga muridnya Pak Malik saya. Jadi kami akrab gitu, sering berdiskusi dari macam-macam. Saya itu awalnya hanya menghargai Pak Malik yang waktu itu sebagai fasilitator atau moderator lah. Betul. Karena kebetulan waktu saya bedah buku tentang Kota Malang Sendang Cekung di lereng gunung itu, Pak Malik itu mensupport untuk itu. Nah awalnya itu saya datang menghormati beliau. Nah kok saya di situ seperti ada dalam kondisi yang menyebabkan kehormatan saya itu penghormatan sekali ternyata. Betul, Ibu, suasananya di situ. Betul. Pemane bareng dimintai tolong untuk bisakah menulis. Waduh itu luar itu memang biasa luar biasanya Pak Malik itu Bu, bisa mempengaruhi orang, motivator luar biasa Pak. Mas Abdul Malik luar biasa. Termasuk Sambes. Saya diberi kesempatan untuk itu. Bu Denis, apa kemudian kesan terdalam ketika berpartisipasi dalam buku Spektrum 1 Abad ini, 1 Abad Gajayana ini? Ya, bagi saya Kota Malang itu bukan hanya tempat saya lahir. Saya Aremanita. Tapi Kota Malang ini adalah sumber inspirasi bagi saya. Kota Malang sumber inspirasi. Betul. Lalu saya juga menulis beberapa buku, walaupun tidak sempat untuk dipublikasikan karena hampir 50 sampai 60% tulisan saya itu semua persembahan. Jadi kalau kemarin Sambes, gak dibayar loh Bang. Loh yo iki sing digoleki. Gak usah dibayar. Tapi bagaimana saya mencoba untuk berkontribusi untuk Kota Malang tercinta ini. Oke, Ibu. Nama Ibu abadi di Kota Malang dengan adanya buku 1 Abad Gajayana dan karyanya. Bukan untuk generasi di luar sana, tetapi untuk anak cucu saya tuh loh. Betul, Ibu. Jadi kebetulan salah satu buku sudah masuk ke perpustakaan umum itu, walaupun saya hanya sebagai tim penulis, bukan penulis utama. Tapi bagi saya kali ini nama saya itu utuh. Bukan tim, tapi
sendiri, pribadi, individu. Luar biasa. Itu bagi saya penghormatan sekali. Luar Matur nuwun biasa. sudah diberi Saya kesempatan. kami yang panitia ini terima kasih kepada Bu Denis semangatnya ini. Bu Denis, kemudian buku Spektrum Kota Malang ini itu yang kemarin, yang ini kan yang kedua. Kemarin ada kan ya. Apa harapan Bu Denis untuk buku Spektrum Kota Malang ketiga? Karena teman-teman penulis nih, keluarga besar Spektrum lah, Bu Denis kan sudah masuk jadi keluarga besar buku Spektrum. Itu pasti akan menulis untuk HUT Kota Malang tahun depan. Lah, apa harapannya, atau ada visi, atau harusnya nulis ini atau mengangkat tema ini gitu? Ada nggak, Bu? Ada. Beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan. Pendidikan? Ya. Oke. Saya itu pangapunten sebelumnya minta maaf. Saya prihatin loh dengan adanya mall yang berdempetan dengan sekolah-sekolah itu, saya sangat prihatin. Berarti sama dengan idenya Mbak Debita yang kemarin. Iya, itu juga pendidikan, Bu. Terus, Bu. Yang berikutnya tentang penyerapan air Kota Malang. Penyerapan air. Air Kota Malang. Saya tuh kaget loh Malang sampai banjir. Karena seingat saya Stadion Gajayana itu dengan sekelilingnya itu menyerap sekian volume air hujan yang kemudian akan masuk menjadi air tanah. Lalu dari air tanah itu nanti akan menjadi sumber-sumber air, dalam arti air bersih. Seperti itu. Jadi ke depan kita mencoba, bukan Malang tentang air berarti, air Spektrum Kota Malang edisi air gitu ya, atau edisi pendidikan nanti gitu. Air kalau saya akan saya tulis tentang air. Kebetulan saya kemarin sudah membahas tentang bedah bukunya Mbak Ulfa. Siap. Itu Malang ini ada 6 mata air sumber air yang terbesar. Sebenarnya penyerapannya Kota Malang itu ada di Stadion Gajayana. Stadion Gajayana. Sekeliling itu. Makanya kalau sekarang jadi banjir, Malang ruko-ruko, ya ijo royo-royonya itu nggak ada. Jadi bingung saya. Bingung karena, loh, ini mosok Malang mosok banjir. Betul. Malang banjir. Teman-teman saya yang sudah berada di luar Kota Malang itu heran. Sampai tanya, bener ah? Gak Malang percaya banjir. Malang mustahil banjir, tapi buktinya banjir. Kayak itu mustahil sekali itu. Ide bagus ini. Jadi teman-teman penyusun tadi ada 2 ide utama yang sudah diungkapkan. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah air. Saya tidak mengira bahwa ide air itu, karena air juga bukan hanya sumber kehidupan, Bu ya. Iya kan, mempengaruhi banyak ekosistem, mempengaruhi budaya juga kan. Termasuk juga secara ekonomi. Otomatis kalau banjir-banjir terus kan anggarannya membengkak, gawe mek rupa-rupa toh. Padahal kan tidak demikian, Bu. Lalu yang berikutnya itu karena saya konsen dengan makhluk hidup tumbuhan. Kalau di Malang ini misalnya tiap ruko atau tiap toko di depannya itu harus menanam satu tumbuhan yang mampu menyerap air. Nah itu juga untuk peneduh. Yang ketiga, supaya burung-burung atau makhluk hewan hewan-hewan yang lain itu bisa hidup di situ gitu loh. Sampai sekarang depan ruko ditebangi supaya parkirnya gampang kan gitu. Saya juga, aduh mohon maaf ini rusak. Mari kita apa perlu cari semacam persembahan menanam tumbuhan boleh ruko. Boleh juga, Bu. Boleh juga. Kapan hari saya menanam seperti itu ada 1000 loh. Lalu kemudian baru tumbuh, besoknya saya lihat sudah nggak ada semua. Kan ngeribeti untuk parkir. Jadi cabuti. Lah iya itu makanya malah dibuat parkir, cabuti, tanamannya hilang. Bu Denis, saya terima kasih luar biasa semangatnya. Teman-teman yang sudah memberi kesempatan. Terima kasih kami yang berterima kasih, kami yang merasa terhormat. Kalau boleh nanti diberi kesempatan lagi, saya mencoba akan menulis beberapa hal yang kira-kira nanti kita rumuskan sama keluarga besar buku Spektrum. Idenya bagus juga. Yang pertama pendidikan, yang kedua air. Gitu. Jangan lupa saya juga harus dapat bukunya loh. Siap. Bukunya masih sedang diperbanyak ini, tenang aja. Oke Bu, terima kasih. Sehat selalu. Siap, saya matur nuwun. Sukses untuk kita semua. Amin. Pemirsa, demikian tadi luar biasa semangatnya Bu Denis. Saya sampai merinding tadi bagaimana inspirasinya, semangatnya, bahkan ide dan gagasannya untuk buku Spektrum selanjutnya, buku Spektrum episode ketiga tahun depan. Semoga bisa kita kerjakan bersama-sama lebih spektakuler. Demikian. Masih tetap di kanal Java 1 Podcast S bersama Sambes. Tetap sehat, tetap semangat.